Saya merasa ada kecenderungan untuk memperlakukan Perang Dunia seperti semacam paket box office. Ada Perang Dunia I, dan seperti yang kita tahu, Amerika menyelamatkan Eropa, lalu ada Perang Dunia II, dan Amerika menyelamatkan dunia. Ya, mungkin akan ada Perang Dunia III, tapi Amerika akan menyelamatkan dunia lagi, semacam itu. Jadi saya merasa pola pikir seperti itu membuat orang terlena dan percaya bahwa perang berikutnya akan sama seperti sebelumnya. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies and today I'm talking again. Halo semuanya, ini Pascal Lotas dari Neutrality Studies. Dan hari ini saya kembali berbicara dengan Jeff Rich, seorang sejarawan dan penulis yang menerbitkan karyanya dengan nama samaran atau nama kanalnya The Burning Archive di YouTube dan Substack. Jeff, senang sekali bisa berbincang lagi denganmu. Senang juga bisa kembali, Pascal. Nah, kamu berbasis di Australia, dan saya pikir kita perlu memperbarui penilaianmu tentang politik dunia. Apa yang telah kita pelajari melalui kanal dan perjalanan media sosial kita, karena keduanya sama-sama tentang menyiarkan sekaligus belajar untuk diri kita sendiri, bukan? Mungkin saya mulai dengan ini. Sejak kamu mulai rutin menerbitkan dan mewawancarai orang, apa salah satu hal terpenting yang kamu dapatkan dari semua percakapan itu? Ini menarik. Saya pikir salah satu hal terpenting adalah bagaimana saya merasa, terutama dalam 6 bulan terakhir atau lebih, dengan Donald Trump dan semacam inkarnasi baru Amerika, model hubungan internasional orang-orang, model sejarah mereka, mulai sedikit goyah. Dan orang-orang mulai mencari cara untuk menafsirkan ulang dunia yang kita lihat ini. Karena model realis, model liberal, tidak benar-benar berfungsi. Misalnya, saya melakukan sandingan dengan Richard Sakwa. Dia sejarah dengan budaya Perang Dingin baru. Saya juga berbincang dengan Sheila Fitzpatrick, seorang sejarawan Uni Stalin, dan apakah totalitarianisme benar-benar masuk akal. Saya juga pernah berbicara dengan Glenn Deason, dan saya juga sudah beberapa kali berdiskusi dengan Warwick Powell dalam beberapa tahun terakhir, khususnya tentang dilema Australia, yaitu apakah kita akan berteman dengan Tiongkok atau hanya menjadi sahabat karib Amerika Serikat. Bahkan, kita bisa saja tunduk pada tekanan dari orang-orang di sekitar kita, misalnya terlibat dengan Tiongkok karena Taiwan. Jadi, dalam beberapa hal, saya merasa salah satu pelajaran terbesar saya, dan ini selalu menjadi pendekatan saya dalam menulis di The Burning Archive, di YouTube, dan di Substack, adalah mencoba memahami momen ini yang sangat terasa seperti krisis dunia. Namun, yang membuatnya menjadi krisis adalah karena model-model kita untuk memahami dunia sudah tidak relevan lagi. Jadi saya pun mencari perbandingan yang berbeda. Navrasin your predvasity dear, seperti perspektif our space, through kainium pertu, skessutika. Historical events to sort of reframe things. I mean, one of the infuriating things at the moment is Maksud saya, salah satu hal yang membuat frustrasi saat ini adalah beberapa kerangka berpikir yang kita kira akan membantu kita benar-benar memahami apa yang sedang terjadi. Seperti, saya sebut saja, bukan lensa nasionalis, tapi lensa bangsa, dan apa yang baik untuk bangsa, ternyata tidak berfungsi. Terutama dalam kerangka realis, ada gagasan bahwa, oke, pada akhirnya, negara-negara akan melakukan apa yang terbaik bagi mereka dalam situasi tertentu. Bukan? Cuma mereka memperbaiki peluangnya. Dia memang Western, dan juga dinamika politik kekuatan besar, setelah kekuatan itu berkaitan secara global. Namun pada akhirnya, negara-negara memilih secara sangat egois apa yang baik untuk mereka. Sekarang, kita telah melihat bagaimana kerangka itu tidak hanya runtuh, tetapi sebagian telah ambruk di Eropa. Tapi juga, saya pikir Australia berada di posisi yang serupa, di mana kita hanya bisa menggaruk kepala dan berkata, itu tidak masuk akal. Orang-orang ini memilih kebijakan yang seharusnya. Maaf, izinkan saya mengatakannya secara kasar, tapi menjilat Amerika. Jauh lebih banyak daripada untuk kepentingan kita sendiri, bukan? Mengapa orang Eropa,
Australia, dan lainnya lebih banyak membantu Amerika di Washington daripada tampak baktiin artis hanya rakyat mereka sendiri. Beholden to their own populations. Now, one way to explain that within the realist framework is like, okay, there's. Nah, salah satu cara untuk menjelaskan hal itu dalam kerangka realis adalah, mereka sekarang sudah sangat bergantung. Mereka jadi satelit, dan mereka tidak punya kebijakan luar negeri yang independen lagi. Tapi, kita tetap perlu menjelaskan bagaimana proses itu terjadi, dan mengapa bisa begitu. Saya pernah mengundang rekan muda, Nel Monila, ke kanal saya. Saya rasa kita pernah membahas ini sebelumnya, dan Anda juga mengapresiasi pembicaraannya. Dan dia benar-benar mengupas bagaimana para elit ini bekerja, bagaimana mereka dibina, dibesarkan, lalu diintegrasikan ke dalam lingkaran pembuat kebijakan AS dan elit-elitnya, juga elit ekonomi. Dan saya rasa itu juga sejalan dengan pemikiran Anda, bukan? Yeah, very much so. Like, I think she even used the term like. Ya, sangat benar. Saya rasa dia bahkan menggunakan istilah terjajah secara kognitif atau sesuatu seperti itu. Bahwa ada perbedaan antara dunia mental, jika boleh dikatakan, dari para elit berbagai negara dan dunia mental dari populasi yang lebih luas. Jadi tujuan suatu negara sebenarnya tidak benar-benar didefinisikan oleh masyarakat luas. Tujuan itu lebih banyak didefinisikan oleh para pengambil keputusan utama di kalangan elit tersebut. Dan mereka dalam jaringan budaya, bisnis, dan politik transnasional. Hal seperti itulah yang benar-benar menjadi fokus penelitian Nel Monila dan yang berhasil dia tunjukkan. Semua hal semacam itu. Tapi hal ini juga sangat jelas terlihat di Australia, di mana ada afiliasi dan beasiswa yang sangat erat. Affiliations and scholarships and I've described it in other contexts as almost like grooming. Saya pernah menggambarkannya dalam konteks lain, hampir seperti perilaku grooming, di mana para politisi muda didekati oleh organisasi-organisasi yang berbasis di Amerika. Para diplomat Amerika akan melakukan percakapan rahasia dengan berbagai orang untuk memantau politik internal. Ada juga penunjukan ke lembaga think tank di Amerika. Misalnya, saya rasa mantan Perdana Menteri Julia Gillard mendapat posisi di Brookings. Kevin Rudd pergi ke Asia Society, dan sekarang dia juga menjadi duta besar Australia di Washington. Jadi, ada semacam dunia kecil yang sangat praktis tempat para elit ini hidup. These elites live in. And in some senses, Dan dalam beberapa hal, Anda tahu, satu istilah yang sering digunakan orang untuk menggambarkan hal itu adalah imperium. Karena ada semacam pengaruh budaya transnasional dari Amerika terutama, atau pandangan dunia Atlantik. Dan saya pikir hal itu sangat berperan di Australia, meskipun ini adalah jenis imperium yang berbeda dari apa yang mungkin dibayangkan orang sebelumnya, seperti Imperium Britania, atau imperium-imperium sebelumnya dalam sejarah dunia. Nah, Australia, misalnya, kita memiliki tradisi semangat supaya jupin secara kekuatan sub-imperial. Merasa piwa bukan sekadar kolobas seperti India itu non-kulit putih lainnya. Other non-white colonies, we were a white dominion who. Kami adalah sebuah dominion kulit putih yang mewakili apa yang dulu orang sebut sebagai, Anda tahu, ras penutur bahasa Inggris Britania. Dan afiliasi budaya itu dalam beberapa hal tidak begitu berbeda dengan apa yang sekarang orang sebut sebagai tatanan liberal berbasis aturan. Itu adalah demokrasi parlementer, liberalisme, pasar bebas, dan hal-hal semacam itu. Dan hal itu menciptakan semacam identitas budaya, di mana orang merasa bahwa mereka adalah orang Britania yang lebih baik daripada orang Britania asli, dan bahwa mereka pantas mendapatkan peran yang lebih besar di dalam kekaisaran daripada Anda tahu, para aristokrat sombong dari London yang mau memberikannya. The snooty aristocrats from London would give them, and often what's interpreted. Dan seringkali apa yang diartikan sebagai perilaku penjilat dalam sejarah Australia sebenarnya adalah para politisi Australia yang berusaha Anda tahu untuk mengambil peran yang lebih besar dalam kekaisaran. Awalnya dengan Inggris dan menurut saya dalam beberapa hal sekarang dengan Amerika. Maksud saya, banyak dari perilaku kita adalah tentang mengatakan, Anda tahu, kami tahu Anda membuli kami, tapi sebenarnya ingin kami bisa melihat bagaimana Amerika bisa menjadi lebih baik dari apa yang Anda lakukan sekarang.
Biarkan kami memainkan peran yang lebih besar dalam pertahanan. Biarkan kami memainkan peran yang lebih besar dalam hubungan kami dengan Tiongkok. Biarkan kami memainkan peran yang lebih besar dalam membawa India ke dalam lingkaran. Semua peran semacam Anda tahu, peran deputi jika Anda mau, Merides Ninmen Australia dalam gerakan kekuatan internasional. Australia's performed within the international power network. I think deputy is not a bad way of thinking about it. Saya rasa wakil bukanlah cara berpikir yang buruk. Tapi saya ingin mengajukan satu ide lagi kepada Anda, juga sebagai seseorang yang melihat perkembangan dalam jangka panjang. Ini adalah cara umum di mana kita menempatkan diri kita, bukan ke dalam kotak, tetapi ke dalam satuan-satuan di mana kita berpikir dunia berjalan. Dan Anda tahu, jika Anda melihatnya dalam jangka waktu yang panjang, setidaknya jika kita mengambil kerangka Eurocentris, sejak tahun 1948, kita memiliki sistem Westphalia, bukan? Dengan gagasan bahwa siapapun yang menguasai wilayah, dialah yang membuat aturan. Itu adalah inovasi besar tahun 1948, karena sebelumnya ada konsep tandingan terhadap negara bangsa, yaitu agama, bukan? For the nation state, which was religion, right? Whoever makes the religious rule. Siapapun yang membuat aturan agama, maka dia memerintah atas orang-orang yang menganut iman yang sama, entah mereka di sini, di sana, atau di tempat lain. Kalian punya buku aturan yang berbeda, kan? Dan masing-masing agama monoteistik. Para pemimpin agamanya sudah sejak ribuan tahun lalu selalu menjadi pembuat hukum, kan? Musa membawa 10 perintah Allah. Yesus berkata, tidak. Kita punya yang baru dengan hukum yang baru. Dan umat Katolik, mereka membuat kitab mereka sendiri, dan seterusnya, kan? Kemudian Muhammad datang dan berkata, aku mendapatkannya langsung dari tangan Tuhan. Dan meskipun itu tanganku, Tuhanlah yang menulisnya. Jadi inilah aturan-aturan baru. Jadi agama-agama itu selalu pembawa aturan. Lalu idenya adalah, oke, kalian sekelompok orang, kalian harus berperilaku sesuai aturan-aturan ini. Lalu datanglah tahun 1948, atau Perang 30 tahun dan perkembangan panjang setelahnya. Dan kami berkata, tidak, kami akan mengorganisir secara nasional berdasarkan wilayah. Kami pernah mengalami kolonialisme dan ekspansi dari berbagai negara bangsa. Dan saya hanya bertanya-tanya, maksud saya, tatanan internasional berbasis aturan, dalam arti tertentu, adalah cara baru untuk menciptakan komunitas orang-orang yang seharusnya mematuhi satu aturan, meskipun aturannya tidak secara jelas tertulis, tetapi berasal dari Washington, dan melalui berbagai utusannya, melalui berbagai institusinya, termasuk NATO. Dan bukan orang-orang ini, kelompok orang ini, mereka tidak terlalu merasa terikat pada negara bangsa yang mereka pimpin, melainkan pada gagasan yang sangat abstrak tentang kebijakan luar negeri berbasis nilai, kelompok negara-negara berbasis nilai. Dan dalam arti tertentu, garis demarkasi kemudian menjadi kelompok orang yang mematuhi hal itu, dan yang dalam tindakan berbicara benar-benar mengatakan, ya, saya setuju denganmu. Dan yang lainnya tidak, orang Tiongkok tidak, orang Rusia tidak. Mereka melanggar aturan kita. Jadi kitalah komunitasnya. Dan dalam arti tertentu, saya bertanya-tanya apakah kita sedang melihat evolusi yang menjauh dari konsensus 48. Dan dalam arti itu juga, evolusi yang menjauh dari perserikatan bangsa-bangsa yang masih dibangun di atas konsensus tersebut. Pernahkah Anda memandang momen saat ini sebagai sesuatu yang bergerak menjauh dari gagasan negara bangsa? Ya, menurut saya ya, sampai tingkat tertentu, karena seperti yang Anda tahu, tahun 45 adalah kelahiran dunia bangsa-bangsa. Jadi sebelum 45, maksud saya 45? Ya, 448. Maksud saya harus hanya membicarakan tahun 1945, setidaknya pada awalnya. Maksud saya sebelum 1945, yang ada adalah kekaisaran Eropa yang bersifat teritorial. European empires. Kekaisaran kolonial. All the colonial empires. Japan is also. Ya, semua kekaisaran kolonial.
Jepang juga sedang mengejar semacam negara kekaisarannya sendiri. Jadi maksud saya mempertanyakan narasi tentang perjanjian Westphalia sebagai kelahiran sistem negara bangsa sampai tingkat tertentu. Menurut saya, itu hanyalah salah satu dari banyak peristiwa dalam sejarah di mana upaya penataan dunia dalam lingkup negara-negara tersebut dilakukan. Dan memang, perjanjian itu menetapkan kesetaraan kedaulatan dan hal-hal semacam itu. Namun, negara-negara yang terlibat saat itu sebenarnya adalah monarki kekaisaran. Jerman masih terpecah. Perjanjian itu memang mengurangi peran kekaisaran Habsburg, kekaisaran Spanyol yang besar, tetapi juga melibatkan beberapa jenis negara yang sangat berbeda dan jelas tidak menjangkau jauh di luar Eropa. Bahkan setahu saya, Rusia pun tidak termasuk dalam perjanjian Westphalia. As I understand the Treaty of Westphalia. But it was an attempt to order things, and it's really. Namun itu adalah upaya untuk menata segala sesuatu. Dan sebenarnya, saat itulah nasionalisme benar-benar mulai berkembang sebagai konsep untuk kenegaraan atau perang antar bangsa di abad ke-19. Sebagian melalui Napoleon, sebagian lagi melalui politik budaya dan isu bahasa, serta hal-hal semacam itu di abad ke-19. Lalu nasionalisme benar-benar kembali memanas pada Perang Dunia PA dengan gagasan penentuan nasib sendiri, Woodrow Wilson, Perjanjian Versailles, dan Monthalfort. Namun itu bahan-bahan dari proses pembubaran Kekaisaran Ottoman, pembubaran Kekaisaran Austria-Hungaria, dan transformasi Uni Soviet menjadi Federal Republik, jika Anda mau membuatnya demikian. Kind of republic nations, if you like. So Jadi, kemudian jelas ada hal besar yang oleh sejarawan John Darwin yang sering saya bahas di Substack dan saluran YouTube saya, tulis dalam bukunya yang hebat berjudul After Tamerlane, The Rise and Fall of Global Empires, Situs 400 to 2000. Ia benar-benar menggambarkan periode dari 1910 hingga 1945 sebagai krisis dunia, di mana bentuk globalisasi sebelumnya mulai retak, dan kemudian muncul berbagai kekuatan saling bersaing untuk mendapatkan kekuasaan dan pengaruh. Inggris, Prancis, Agat, Jerman, Italia, dan Jepang saling beradu satu sama lain. Namun mereka juga mengusulkan semacam gagasan tentang negara imperium teritorial. Kind of an idea of a territorial nation empire. And then when that collapses in World War II, dan kemudian ketika itu runtuh dalam Perang Dunia II, muncul Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibayangkan sebagai dunia bangsa-bangsa yang setara, sesuatu yang sebenarnya belum pernah diterapkan sebelumnya. Namun menurut saya, sebenarnya tidak pernah ada konsensus yang benar-benar jelas dan tulus tentang hakikat dunia bangsa-bangsa tersebut. Sampai batas tertentu, kita telah membaca ulang sejarah kita secara retrospektif, terutama setelah tahun 1991. Kita telah mengubah sifat dunia pasca 1945 yang sangat kacau dan penuh gejolak menjadi gambaran mulus Pax Americana dan tatanan berbasis aturan liberal. Padahal kenyataannya, dunia itu hampir seketika dihadapkan pada perang dingin yang tidak hanya terjadi di Eropa, tetapi juga melibatkan Tiongkok dan Asia Timur. Involving China and East Asia. Is also immediately affected by Ini juga langsung dipengaruhi oleh dekolonisasi, yang seperti Anda tahu, kembali membuka pertanyaan, apa itu sebuah bangsa di negara yang sedang membentuk dirinya sendiri melalui dekolonisasi dari bekas kekaisaran. Dan dalam kasus India misalnya, India Britania, itu terjadi dengan sangat tragis pada tahun 1947, dengan pemisahan yang membentuk Pakistan dan India. Dan seperti Anda tahu, puluhan juta orang berada dalam situasi pengungsi dan migrasi semacam ini. Ada juga perdebatan besar di antara orang-orang yang mencari kemerdekaan tentang seperti apa bangsa ini seharusnya, atau identitas supranasional seperti apa yang seharusnya dimiliki bangsa ini. Identity should this sort of nation have. So I do think the Jadi saya memang berpikir bahwa tatanan dunia pasca 1945 telah sedikit banyak mengubur banyak ketidakpastian tentang apa sebenarnya arti bertindak sebagai sebuah bangsa, mendefinisikan sebuah bangsa, menarik perhatian masyarakat, membuat mereka merasa bahwa mereka adalah bagian dari sebuah bangsa, bukan sekadar memiliki identitas agama tertentu atau identitas komunal tertentu, atau bahkan tidak terlalu ingin berurusan dengan sesama warga negaranya. Dan saya merasa
dalam beberapa hal itu hampir kembali lagi dengan munculnya populisme. Karena sekarang orang-orang memiliki semacam afiliasi transnasional. Seperti kita semua menonton Netflix, atau kita semua mempelajari netralitas, dan kita merasa terhubung dengan orang-orang dari berbagai negara yang berusaha mengembangkan gagasan tentang model hubungan internasional yang berbeda. Bukan hanya merasa terkungkung, jika boleh dikatakan, oleh semak penjara identitas nasional kita. The sort of prison of our national identity. Okay, Jeff, then maybe let me continue by also Baik, Jeff. Mungkin saya lanjutkan dengan menanyakan kepada Anda tentang momen ketika kita sedang menyaksikan kekerasan massal. Dan kita memang sering melihatnya, bukan? Kita juga pernah mendengar sejarawan seperti Steve Pinker, yang terutama pada tahun 2010-an, sering menunjukkan bahwa, ya, memang ada kekerasan. Dan ya, segalanya tidak sempurna. Kita belum memiliki perdamaian dunia. Kita belum hidup di surga di bumi. Tapi secara keseluruhan, jika kita melihat dari sudut pandang yang lebih luas, sebenarnya kita sedang menjalani masa paling damai dan paling makmur dalam sejarah umat manusia. Kita belum pernah diberi makan sebaik ini. Dan meskipun masih ada kelaparan di beberapa bagian planet ini, secara keseluruhan, kita sebagai spesies sedang berada dalam kondisi yang luar biasa. Kita melihat keraguan serius terhadap penilaian yang sangat optimis ini, terutama mengingat fakta bahwa ada bahaya menghancurkan kemakmuran itu dengan senjata yang telah kita ciptakan. Dan saya tahu kita berdua pernah menghadirkan narasumber di saluran kita yang membahas bahaya senjata nuklir ini dan peristiwa Black Swan yang bisa kita ciptakan sendiri. Dulu, orang-orang takut langit akan runtuh menimpa mereka, atau bahwa, seperti yang kita tahu, hari kiamat akan datang karena Tuhan memutuskan sudah waktunya. Tapi sekarang kita benar-benar mampu memulai kiamat itu sendiri. Dan itulah hal yang paling membuat saya khawatir. Dan itu bahkan belum membahas isu seperti perubahan iklim atau masalah buatan manusia lainnya. Hanya bom yang kita ciptakan untuk saling membunuh. Dan sekarang kita kembali berada di masa di mana banyak orang mengatakan, lihat, ini lebih berbahaya daripada krisis rudal Kuba. Karena dalam krisis rudal, setidaknya Khrushchev dan Kennedy memahami bahwa situasi ini perlu diredakan. Dengan Biden dan Tuan Putin, dan sekarang Trump, Putin, serta Xi, kita tidak tahu lagi apa pertimbangannya, terutama di pihak Amerika. Apakah konsensus bahwa perang nuklir tidak bisa dimenangkan dan tidak boleh pernah terjadi masih tertanam kuat dalam diri para pemimpin ini seperti yang kita harapkan? Saya rasa untuk Rusia, itu masih berlaku. Tiongkok, saya percaya, menurut doktrin nuklir mereka, tidak ingin menyerang lebih dulu. Amerika sebenarnya tidak memiliki doktrin larangan penggunaan pertama. Sayangnya, Rusia juga baru-baru menyesuaikan doktrinnya. Tapi cuma sepintas untuk ancaman nuklir yang masih menggantung di kepala kita. Well, it's dreadful, isn't it? I think it was Einstein or something who said... Ya, itu memang mengerikan, bukan? Saya pikir Einstein atau seseorang pernah mengatakan bahwa perang dunia berikutnya akan menjadi yang terakhir, atau bahwa perang setelah itu akan dilakukan dengan tongkat dan batu. Sesuatu seperti itu, Anda tahu. Dan itu memang mengkhawatirkan, terutama karena ada berbagai orang di posisi berpengaruh yang tampaknya bersedia mempertimbangkan penggunaan senjata nuklir terbatas. Sejauh yang saya pahami, Elbridge Colby, Wakil Menteri Pertahanan di Amerika Serikat, yang sedang melakukan tinjauan besar terhadap strategi pertahanan, bukan hanya untuk AUKUS, tetapi juga untuk Amerika Serikat secara keseluruhan, di masa lalu pernah menganjurkan potensi penggunaan senjata nuklir terbatas dalam konflik dengan Tiongkok terkait Taiwan. Conflict with China over Taiwan, and there was a really creepy paper out of. Dan Anda tahu, ada sebuah makalah yang sangat menyeramkan dari salah satu lembaga think tank AS, di mana mereka pada dasarnya mengatakan, ya, Taiwan harus menerima saja, dengan bahasa yang cukup brutal dan cenderung imperialistik. Mungkin saya sedikit salah menggambarkan mereka, tapi hal itu memang menjadi perhatian. Namun ada juga dinamika lain yang tampaknya muncul belakangan ini, di mana kita telah melihat serangan operasi Spiderweb terhadap fasilitas nuklir secara daring.
Jadi semacam serangan asimetris saya kira, terhadap kemampuan nuklir atau serangan konvensional terhadap kemampuan nuklir yang tidak langsung memicu eskalasi. Beberapa orang mengatakan dalam operasi Sindhu antara India dan Pakistan, yang keduanya adalah negara bersenjata nuklir, bahwa ada serangan terhadap, saya kira, fasilitas Karani Hills, tempat Pakistan mempunyai fasilitas nuklir for. Where Pakistan has its nuclear facilities, and the reports I've heard, and Laporan yang saya dengar, dan saya bisa saja salah karena saya bukan orang militer yang benar-benar paham teknis, tetapi ada serangan terhadap gerbang, celah atau ventilasi fasilitas nuklir yang sebenarnya melumpuhkan kemampuan Pakistan untuk menggunakan senjata nuklirnya. Jadi, dalam hal ini semacam hal yang serupa. Penggunaan senjata konvensional yang benar-benar menetralkan efek senjata nuklir. Dan saya kira contoh ketiga adalah rudal hipersonik yang digunakan di Ukraina tahun lalu, bukan? Jadi sekali lagi, ini adalah kasus, bukan senjata konvensional saya kira, tapi senjata non-nuklir yang dianggap memiliki efek penangkal yang sama jika Anda mau, tetapi tanpa efek samping. Dalam bahasa sederhana, radiasi nuklir dan segala hal semacam itu. language, the nuclear fallout and all that sort of thing. So there seem to be a few examples. Jadi tampaknya ada beberapa contoh konflik militer nyata antara negara-negara nuklir yang melibatkan kemampuan nuklir mereka yang sejauh ini belum memicu serangan yang lebih ekstrem. Namun ini juga tampaknya seperti bermain api. Saya rasa ini cukup mengkhawatirkan. Dan dalam kasus India-Pakistan, para pemimpin India secara eksplisit mengatakan bahwa mereka telah mengambil kartu pemerasan nuklir Pakistan. Saya tidak mengatakan ini benar. Saya hanya menyampaikan pandangan yang mereka ungkapkan, bahwa mereka telah menghilangkan kartu pemerasan nuklir Pakistan dari meja melalui serangan ini. Jadi bagaimana jika Amerika memutuskan, ya kami akan menyingkirkan target pemerasan nuklir Rusia dengan cara tertentu melalui serangan semacam itu. Jadi menurut saya ini sangat mengkhawatirkan. So I think it's very, very concerning. Ini adalah hal baru. Cara kita melihat kesediaan para musuh untuk benar-benar menyerang fasilitas nuklir satu sama lain. Dan maksud saya Anda benar sekali menyoroti, kita telah melihat 3, kalau bukan 4, insiden seperti itu tahun ini. Dan tahun ini masih tersisa sekitar 5 bulan lagi. Serangan terhadap pembom nuklir terjadi di Rusia, jaring laba-laba dan seterusnya, seperti taktik yang digunakan. Tetapi fakta bahwa pesawat-pesawat ini diserang, dan juga komentar bodoh di dunia maya, seperti, oh, orang Rusia begitu bodoh, mereka membiarkan pesawat itu di tempat terbuka. Ya, mereka harus melakukannya, karena ada perjanjian untuk mengatur hal itu. Karena kita memang menginginkan pengawasan bersama seperti itu atas apa yang sebenarnya terjadi. Karena itu menciptakan stabilitas. Komentar-komentar seperti itu sangat bodoh. Tapi sekali lagi, ada yang melakukannya untuk memancing. Majorisms we pled to end the theme. To provoke and others just because they have no clue. Also the fact that we have. Tapi kemudian juga fakta bahwa tahun ini kita memiliki 2 negara senjata nuklir yang menyerang negara non-senjata nuklir, Iran, dan menyerang fasilitas nuklirnya, yang bahkan di bawah NPT, mereka diizinkan dan dijamin untuk memilikinya, dan seterusnya. Dan gagasan ini, sekali lagi, bahwa negara-negara bersenjata nuklir bisa dan akan memperlakukan negara-negara non-senjata nuklir sesuka hati mereka, termasuk menyerang mereka. Dan tentu saja, di sisi lain, ada argumen yang sama yang dibuat terkait apa yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina. Fakta bahwa Ukraina menyerahkan senjata nuklirnya, meskipun harus dikatakan, bahkan jika Ukraina tetap menyimpan senjata nuklir di wilayahnya, mereka tidak akan bisa menggunakannya. Namun, tetap saja, hal itu akan mengubah pertimbangan jika senjata nuklir masih ditempatkan dan disimpan di wilayah Ukraina. Jadi kita sedang melihat bagaimana situasi ini berubah di depan mata kita. Ya, Iran adalah kasus lain. Pengeboman fasilitas nuklir di Fordo. Jadi itu bukan senjata nuklir, tapi fasilitas nuklir. Dan maksud saya, jika fasilitas itu benar-benar dihancurkan, hanya Tuhan yang tahu apa artinya itu. Knows what that would have meant. Glenn Deason had a very important interview with Ted. Kamu tahu, Glenn Deason melakukan wawancara yang sangat penting dengan Ted Postel minggu lalu, di mana Ted Postel benar-benar meyakinkan bahwa sekarang, setelah serangan itu,
Dan setelah 400 kg uranium yang sangat diperkaya itu tidak dapat dilacak, atau kita tidak tahu di mana keberadaannya, kita harus menganggap Iran sebagai negara senjata nuklir. Dia menjelaskan dengan sangat baik betapa mudahnya bagi Iran sekarang untuk membuat bom, karena es tambahan yang dibutuhkan sangat kecil. Itu bisa dilakukan di ruangan seukuran apartemen sedang. Dan teknologinya untuk meluncur bom kan tersebut sangat sederhana, sehingga bahkan tidak perlu diuji coba. Is so rudimentary that it doesn't even need to be tested. He says like this is, Dia bilang, ini adalah teknologi yang sudah berusia dalam puluh tahun dan sebagainya. Siapapun bisa melakukannya. Selain itu, bahkan jika mereka mengatakan tidak memilikinya, hal yang paling logis untuk dilakukan adalah menyangkal kepemilikan sambil diam-diam mengembangkannya. Jadi, bahkan jika Anda percaya bahwa mereka tidak ingin melakukannya, tetap saja akan lebih aman untuk berasumsi bahwa mereka memilikinya daripada tidak. Karena jika tidak, Anda bisa membuat kesalahan strategis yang begitu mahal, hingga bisa kehilangan segalanya jika Anda adalah Israel, bukan? Jadi sekarang, kita hidup di dunia di mana kita harus berasumsi ada 10 negara pemilik senjata nuklir. 2 di antaranya tidak diumumkan, keduanya di Asia Barat. Jadi situasinya semakin memanas, bukan? So it's escalating, isn't it? It is, and I mean, it comes back to Australia. Memang begitu. Dan maksud saya, ini juga kembali ke Australia, karena kritik dari misalnya Tiongkok dan Rusia terhadap AUKUS dan kesepakatan kapal selam nuklir adalah bahwa Australia secara de facto melanggar perjanjian non-proliferasi nuklir. Bahwa Australia seolah-olah sedang mempersenjatai diri dengan senjata berkemampuan nuklir. Dan hanya memberikan janji-janji manis bahwa mereka tidak akan melakukan apa-apa. Tapi siapa yang tahu apa yang akan mereka lakukan dalam 10 hingga 20 tahun ke depan. Dan Anda tahu, Australia juga telah setuju untuk menjadi pangkalan armada Angkatan Laut Amerika yang berkemampuan nuklir. Saya tidak terlalu paham soal teknis militer dan sebagainya. Tapi untuk menjadikannya pangkalan di sebuah kota di Australia, di Perth, di Samudra Hindia. Jadi dalam arti tertentu, kita sedang menjadi pangkalan depan Amerika yang diperlengkapi dengan senjata nuklir. Forward base for America. Which brings us back to the idea of the extended Yang membawa kita kembali pada gagasan tentang kekaisaran yang meluas, bukan? Dan lengan atau tentakel dari kekaisaran komunitas nilai-nilai barat yang tampaknya sedang berjuang untuk bertahan dan dalam prosesnya mencoba mengancam semua orang lain. Hal ini membuat khawatir orang-orang seperti kita yang berpikir bahwa kita seharusnya membereskan urusan kita sendiri sebelum memberitahu orang lain apa yang harus mereka lakukan di rumah mereka. we tell others what to do in theirs. And like from my perspective, Dan dari sudut pandang saya, Amerika memiliki kehadiran militer global yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah dunia dan benar-benar unik. Dan dalam beberapa hal, Amerika selalu memaksakan pembagian di Eropa, Perang Dingin, dan juga memaksakan pembagian di Asia Barat, Israel, Palestina. Amerika juga, saya kira, dalam beberapa hal memaksakan pembagian yang cukup kacau di India, Pakistan, Bangladesh, dan juga ada pembagian di Pasifik Barat dan Asia Timur. Jadi, misalnya, Jepang pernah diduduki secara militer, dikelola sebagai pemerintahan militer selama sekitar 8 tahun setelah Perang Dunia II. Korea masih terpecah dan memiliki jutaan tentara yang sebenarnya, pada dasarnya, berada di bawah kendali angkatan bersenjata AS. Dan, Anda tahu, Taiwan adalah isu yang kompleks, tetapi sebagian merupakan cerminan dari hal semacam ini. Dan ketika orang berbicara tentang dominasi Amerika di Asia, outwensing the Tutsarkerdalium is abstrak, atau inamber for ideolus at semps nice. cultural, ideological, values-based terms, but it's also the Namun, ini juga merupakan pembelaan terhadap keberadaan militer Amerika Serikat yang terus berlanjut di seluruh Pasifik Barat dan Asia Barat, dan sekarang sangat kuat di Australia. Mantan Kepala Departemen Perdana Menteri di Australia, John Menadu, menggambarkan Australia Utara sekarang sebagai koloni militer Amerika secara de facto, karena pada dasarnya ada pangkalan permanen di sana, dan hal-hal semacam itu. Jadi, baik secara ideologis maupun militer, Amerika sedang mengokohkan posisinya.
memperkuat kehadiran militernya untuk mempertahankan keberadaan tersebut. Mengapa mereka benar-benar masih perlu berada di sana 80 tahun setelah Perang Dunia II? Mengapa sebenarnya? Dan mereka punya berbagai cara untuk membungkusnya dengan bahasa yang terdengar baik. Namun pada akhirnya, untuk menggunakan istilah John Mearsheimer, semuanya bermuara pada kenyataan yang brutal ini. It boils down to this brutal reality. Are we also living Apakah kita juga hidup di dunia di mana kita membayangkan, Anda tahu, kedaulatan dan kesetaraan negara-negara serta sistem Westphalia itu benar-benar ada, padahal sebenarnya itu hanyalah mimpi indah, bukan? Kenyataannya, kita hidup di dunia yang bekerja secara berbeda, dan Anda memiliki mekanisme seperti yang dijelaskan oleh Neil Bonilla. Kita lebih banyak memiliki sistem kekaisaran imperial. Dan jika Anda berbicara dengan orang seperti Radhika Desai, Desmoiske mengenai dua kesalahan utama dari sistem kapitalis yang menciptakan imperialisme. Bukan. Jika Anda menggunakan list Marxist dalam internasional, analysis of international relations so that in the end, we don't live jadi pada akhirnya, Anda tahu, kita sebenarnya tidak benar-benar hidup di negara bangsa di mana negara bangsa membuat aturan. Kita hidup dalam konstruksi yang jauh lebih besar. Kraken yang kemudian bekerja dengan lengan-lengan kecilnya. Dan sayangnya, kita yang dihilir berada entah di mana di lengan-lengan itu, dan bukan di kepalanya. Apakah Anda pikir ada sesuatu dari semua ini yang akan berubah dalam beberapa tahun ke depan? Dan mungkin, sebagai pertanyaan terakhir, pandangan yang kita bahas tadi, seperti yang dikemukakan Dmitry Trenin, bahwa Perang Dunia Ketiga sebenarnya sudah dimulai, dan kita sekarang sedang menjalani pasang surut, panas dan dinginnya perang itu, dan bahwa kita seharusnya tidak memandang periode saat ini sebagai perang dingin baru, melainkan sebagai perang global ketiga. Apakah konseptualisasi itu masuk akal bagi Anda? Does that conceptualization make sense to you? Look, it does in many ways, and I've always been very... Lihat memang begitu dalam banyak hal, dan saya selalu sangat ragu untuk melakukannya. Sebagian, karena saya sangat dipengaruhi oleh sejarah Perang Dunia II, lainnya oleh Richard Overy, seorang sejarawan militer Inggris yang sangat terkemuka. Judulnya Blood and Ruins, The Great Imperial War, 1931 hingga 1945. Yang mana, jika kita tidak menganggap Perang Dunia Kedua sebagai Perang Dunia Kedua, melainkan sebagai peristiwa yang sama sekali berbeda yang juga terjadi selama entah itu sekitar 15 tahun sejak invasi Jepang ke Manchuria. Itu juga membuktikan, dan Anda tahu, sisi Asia dari Perang Dunia II adalah bagian yang sangat besar dari Perang Dunia II. Lalu kita semacam maksud saya merasa ada kecenderungan untuk memperlakukan Perang Dunia sebagai semacam paket box office. Ada Perang Dunia Pain. Dan Anda tahu, Amerika menyelamatkan Eropa, Ugras penimha, Singumainam si Camp the Newspur. Save Europe, and then there's World War II, and then America saved the world. And yeah, there might be World War III, but America will save the world. Dan ya, mungkin akan ada Perang Dunia III, tapi Amerika akan menyelamatkan dunia lagi, semacam itu. Jadi saya merasa pola pikir seperti itu membuat orang terlena ke dalam pola pikir bahwa perang berikutnya akan sama seperti sebelumnya. Dan disitulah saya pikir konsep Dmitry Trenin cukup menarik, bahwa ini adalah konflik global yang terjadi dalam berbagai mode dan cara yang berbeda, dan mungkin tidak akan pernah benar-benar meningkat menjadi kekerasan total, terorganisir, dan brutal seperti yang terjadi pada Perang Dunia II, yang dimungkinkan oleh ideologi nasionalis dan rasis, serta keberlanjutan eksistensi imperium dan hal-hal semacam itu. Tapi saya memang merasa bahwa ada begitu banyak konflik global, sehingga situasinya memang mirip seperti itu. It is something like that. But I almost wonder if it's also Tapi saya hampir bertanya-tanya, apakah ini juga merupakan awal dari proses, jika boleh dikatakan, dekolonisasi Amerika terhadap dunia. Karena ekspansi Amerika sejak sebelum 1945 ke seluruh benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Dan ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Maksud saya, ini tidak bisa dipertahankan secara praktis.
baik dari segi sumber daya kepemimpinan, sumber daya ekonomi, sumber daya budaya, apapun. Ada terlalu banyak orang lain di dunia ini untuk bisa dikendalikan semua oleh Amerika. Jadi saya merasa ini hampir seperti ada proses panjang dekolonisasi. Saya tidak tahu apa kata yang tepat, Pak. Semacam de-Amerikanisasi dunia yang sebenarnya sedang berlangsung. De-Americanization of the world that is actually underway, and the Russia-Ukraine war is in Dan part. perang Rusia-Ukraina sebagian merupakan bagian dari itu. Sikap Rusia yang semakin tegas selama 30 tahun terakhir juga merupakan bagian dari itu. Begitu pula dengan sikap China yang semakin tegas. Sejak awal 2000-an, era pasca Deng Xiaoping, itu juga menjadi bagian dari dinamika ini. Begitu juga dengan multi-alignment India. Maksud saya, India sedang menjadi pemain yang sangat-sangat signifikan di dunia. Jadi menurut saya, melihatnya dengan cara seperti itu sedikit lebih optimis. Meskipun siapa yang tahu apa yang bisa salah dalam proses tersebut. Tapi saya merasa, alasan saya selalu berhati-hati untuk membicarakannya sebagai perang dunia adalah karena kita jadi terjebak dalam pola pikir bahwa semuanya akan terjadi dengan cara yang sama. Saya sebenarnya berpikir kita sedang menyaksikan sesuatu yang benar-benar unik, dan kita perlu melihatnya sebagai sesuatu yang benar-benar unik. Masalah dengan hal yang unik adalah tutis memberi kita konsep mental untuk memahami sinambala. Agak menyedihkan, saya berpikir, 20 tahun this war mengenai pamit si perjuangan voice beam. Ya, hebat. Is in pergraing, is sprentel. Mungkin kita juga terlalu terjebak dalam kerangka berpikir yang berpusat pada Barat, di mana kita menganggap perang dan damai sebagai dua momen yang benar-benar terpisah. Padahal bahkan Perang Dingin pun jelas merupakan gambaran yang kabur tentang itu. Namun, ketika kita memandang damai sebagai saat di mana hukum-hukum perdamaian berlaku, dan perang sebagai saat di mana hukum-hukum perang berlaku, dan seterusnya, ini adalah cara berpikir yang sangat serupa. Semana, cara berpikir the best, sebuah strategi. Jika kita memikirkannya, mungkin lebih sebagai sebuah momen, ketika sekali lagi, kita kembali ke keadaan normal, di mana, sayangnya, peperangan dan kekerasan massal hanyalah bagian dari cara dunia mengatur dirinya sendiri. Mungkin kita bisa menemukan metafora yang lebih baik di tempat lain, seperti periode negara-negara berperang di Tiongkok, di mana kita mendefinisikan seluruh periode itu sebagai masa di mana, ya, memang ada kerajaan-kerajaan yang saling berkonflik secara bergantian, dan kita bisa melihat ke India dan Kautilya dan sebagainya, yang menceritakan tentang momen-momen serupa dalam rentang waktu yang panjang. Kita juga bisa melihat ke Perang Peloponnesia, yang merupakan sejarah panjang peperangan yang terjadi secara bergantian antara bangsa Yunani, Persia, dan sebagainya. Seluruh kawasan itu. Pada dasarnya, disitulah tempat yang tepat untuk mencari metafora tentang apa yang Dan ada sebuah buku karya Amitav Acharya tentang gagasan tatanan dunia dan fakta bahwa ada banyak tradisi budaya dalam kenegaraan yang telah berupaya mengelola perang dan perdamaian. Tatanan dunia dalam arti hubungan yang harmonis, hubungan yang secara umum damai antara berbagai negara. Dan saya memang berpikir itulah harapan saya setidaknya, bahwa kita bisa mulai memperhatikan beberapa tradisi lain ini, dan mengurangi narasi yang terutama muncul dari jaringan politik Amerika, seperti yang dibicarakan Neil Benoit. Dan Anda tahu, menemukan cara baru untuk membicarakannya. Tokoh seperti Dr. S. Jaishankar, Menteri Luar Negeri India, cukup tegas menyatakan bahwa pemikiran mereka tentang kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh tradisi budaya kenegaraan tersebut, dan cara pandang yang berbeda terhadap dunia. I disenggelas ni twara kurinder, in sieri thant spray smalled. Kamera baru itu mati lagi. Jeff akan menganggap ini sebagai isyarat bahwa inilah waktunya. Teman-teman, jika kalian ingin lihat karya Jeff, kunjungi The Burning Archive di Substack atau saluran YouTube-nya. Keduanya akan ditautkan di bawah ini. Jeff, beli kamera baru, dan kita akan berbicara lagi segera. Ladet Zisaskal. Race Beverage.